Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israini Rahayu dari SMP Negeri 6 Singosari. Hari ini saya akan melakukan eksperimen tentang pengujian larutan asam basa dan garam. Yang pertama adalah pengujian sifat larutan asam basa garam menggunakan kertas lakmus. Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama adalah larutan yang akan kita uji. Ada 3 larutan yang kita uji, yaitu cuka dapur, garam dapur, dan air kapur. Sudah kita siapkan semuanya dalam bentuk larutan. Kemudian kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Selain itu, kita akan menyediakan juga plat tetes untuk menguji masing-masing dari larutan tersebut menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus sudah kita gunting kecil-kecil untuk pengujian masing-masing larutan. Baiklah, yang pertama kita akan coba untuk larutan cuka dapur. Kita teteskan 2 tetes larutan cuka pada plat tetes. Kemudian kita coba pengujiannya menggunakan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Oke, kita lihat ada perubahan warna. Kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Sementara kita uji juga dengan kertas lakmus merah dan warnanya tetap menjadi warna merah. Berikutnya kita akan coba air kapur sirih. Air kapur sirih ini sudah kita siapkan dalam bentuk larutan. Kita teteskan di plat tetes. 2 tetes saja. Kemudian kita uji masing-masing dengan kertas lakmus. Yang pertama lakmus biru. Dia tetap biru. Sedangkan lakmus merah kita coba, dia berubah menjadi biru. Selanjutnya adalah garam dapur. Ini sudah dalam bentuk larutan, kita akan coba lihat. Kita teteskan di plat tetes, 2 tetes saja. Kemudian kita uji sama dengan kertas lakmus. Yang pertama adalah lakmus biru. Dia tidak berubah alias tetap. Sementara lakmus merah juga tetap. Oke, kita masukkan data ini. Kita lihat dulu hasilnya seperti ini. Oke. Kita tulis hasilnya di tabel pengamatan. Jadi lakmus merah pada cuka dapur tadi merah, tetap merah, biru berubah menjadi warna merah. Sementara air kapur sirih merah menjadi biru, biru tetap biru. Sedangkan garam dapur, lakmus merah tetap merah dan biru tetap biru. Baiklah, kita akan coba menjawab pertanyaan setelah melakukan eksperimen. Yang pertama adalah bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam larutan cuka. Untuk lakmus merah, dia akan tetap merah, sementara lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa larutan cuka bersifat asam. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam larutan air kapur? Tadi kita sudah lihat dalam eksperimen bahwa larutan kapur merubah lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa air kapur ini bersifat basa. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru di dalam larutan garam dapur?
kita bisa lihat dari eksperimen tadi bahwa tidak ada perubahan lakmus merah dan lakmus biru, sehingga larutan garam dapur bisa disimpulkan sebagai larutan garam atau bersifat netral. Jadi kesimpulannya, sifat larutan asam merubah lakmus biru menjadi merah dan lakmus merah tetap merah, sementara basa merubah lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru, dan garam menjadikan lakmus merah dan biru tetap dengan warnanya masing-masing. Jadi kegunaan kertas lakmus adalah sebagai indikator atau kertas yang bisa menunjukkan atau alat yang bisa menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam, basa, atau garam. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian sifat asam basa dari berbagai bahan yang ada di sekitar kita atau bahan kehidupan sehari-hari menggunakan lakmus. Kebetulan saya menyiapkan ada 4 ya. Tadi sudah kita uji 3, asam, basa, garam menggunakan kertas lakmus. Sedangkan sekarang kita akan menggunakan bahan kehidupan sehari-hari, apakah dia larutan asam atau basa. Ada 3 yang saya siapkan. Yang pertama adalah air sabun. Ini air sabun. Kemudian ini air jeruk lemon. Air jeruk lemon ya. Dan ini adalah obat mah antasida. Ada satu lagi, kapur barus ya. 4 berarti bahan yang sudah Bu Isna siapkan untuk pengujian sifat asam basa dari berbagai bahan yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kita sudah menguji garam dapur, cuka, sama kapur, maka kita akan uji lagi bahan-bahan yang ada di sekitar kita masing-masing. Kebetulan di sini plat tetesnya pas ya, di tengah ada 4, nanti masing-masing di sini kita akan beri kertas lakmus. Minta tolong diambilkan gunting, di situ ada gunting. Oke, kita siapkan guntingnya dulu. Kita potong kecil-kecil lakmusnya, masing-masing 4 ya, karena ada larutan 4 yang akan kita uji. Kemudian kita siapkan di plat tetes semuanya, sehingga nanti kita mengamatinya juga lebih mudah. Oke, kita siapkan di sini. Lakmus merah dan lakmus biru. Oke. Kemudian kita teteskan masing-masing. Minta tolong ini dicucikan dulu pipetnya ya, sambil kita siapkan. Minta tolong dicucikan pipetnya dulu ya. Kapur barusnya sambil kita siapkan dan dihancurkan pakai mortar. Kita hancurkan dulu kapur barusnya karena kita menggunakan kapur barus yang padat. Gelasnya diisi air juga sampai bersih ya. Mencuci pipetnya harus sampai bersih, jadi nggak kecampur antar larutan. Sambil kita siapkan bahannya, nanti kita teteskan masing-masing 2 tetes di tengah, kemudian baru kita uji menggunakan lakmus merah. Dan oke, kita lanjutkan eksperimen pengujian sifat asam basa pada bahan yang sudah kita siapkan, yang ada
pada rumah kita masing-masing. Yang pertama adalah air sabun tadi. Air sabun ini tadi sudah. Kemudian air jeruk lemon, ada antasida obat mah, dan kapur barus. Sudah kita teteskan di plat tetes di tengah, dan masing-masing kita sudah sediakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kita akan uji masing-masing kertas lakmus. Yang pertama kapur barus dulu. Oke, kita lihat lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Kemudian obat mah yang kedua, ini lakmus merah, kita lihat berubah jadi biru, sedangkan lakmus biru untuk obat mah dia tetap biru. Selanjutnya ada bahan lain yang kita sudah siapkan tadi adalah air jeruk lemon. Lakmus merah tetap merah, kita lihat tetap merah, dan lakmus biru dia berubah menjadi merah. Yang terakhir adalah air sabun. Untuk air sabun kita lihat lakmus merah, kita celupkan air sabun, dia berubah menjadi warna biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Coba kita lihat hasil eksperimennya. Ini ya, terlihat ada perubahan warna pada larutan air lemon sama air apa ini, air basah obat mah ya. Oke, itu tadi pengujian yang sudah kita lakukan. Maka kita bisa selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, enggak usah pertanyaan, di sini sudah ada. Oke, jadi itu tadi hasil pengamatannya. Terima kasih. Untuk lembar kegiatan 1 sudah diselesaikan, dan kesimpulannya semua bahan yang ada di sekitar kita bisa kita uji sifat asam basa dan garamnya menggunakan kertas lakmus, baik itu lakmus merah maupun lakmus biru, dan ini adalah indikator buatan. Selanjutnya untuk LK2 kita akan coba untuk pengujian larutan asam basa menggunakan indikator alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.